Coba sebutkan apa persamaan dari animasi-animasi ini? Ya, betul. Ternyata semua animasi ini bergerak. Tapi, apakah gerakannya sama? Ups, ternyata tidak. Gerak itu apa ya? Baik sahabat semua, berjumpa dengan Ibu Lia. Dalam pembelajaran kali ini, bahasanya seru. Gerak, gerak, gerak. Sahabat semua, coba perhatikan keempat animasi ini. Ternyata masing-masing animasi memiliki posisi awal dan posisi akhirnya. Apakah sama posisi awal dan posisi akhirnya? Beda kan? Karena itu, gerak dikatakan sebagai perubahan posisi suatu benda. Ingat ya, bahwa gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Sahabat semua, kita lihat animasi ini. Gerak lurus, gerak melingkar, dan zigzag atau tak beraturan. Ternyata gerak itu bisa dikerucutkan menjadi gerak lurus dan gerak melingkar. Karena gerakan yang zigzag merupakan perpaduan antara masing-masing gerak lurus, masing-masing gerak melingkar, atau gabungan keduanya. Untuk pembelajaran kelas 8, kita hanya membahas gerak lurus saja. Mudah kan? Sahabat perhatikan. Garis lurus tentunya memiliki lintasan lurus. Jika suatu benda bergerak pada lintasan yang lurus, maka gerak benda tersebut dikatakan sebagai gerak lurus. Maka ingat ya, bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Nah, sahabat, ketika benda bergerak lurus, ternyata ada besaran-besaran di dalamnya. Nah, apa saja? Awalnya benda di A, kemudian bergerak ke B. Ada apa sahabat? Ternyata si benda berpindah karena awalnya di A dan berakhir di B. Di sini muncul satu besaran yang namanya perpindahan, yaitu jarak yang dilalui oleh suatu benda dengan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Perpindahan biasanya disimbolkan dengan S panah. Nah, muncul kata jarak. Apa sih jarak itu? Sekarang perhatikan. Benda bergerak dari A ke B. Apakah dari A ke B memiliki jarak? Pastinya. Jadi, jarak itu adalah lintasan yang dilalui oleh suatu benda tanpa memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Jadi, jarak merupakan lintasan yang dilalui oleh suatu benda tanpa memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya. Dan jarak biasanya disimbolkan dengan S. Nah, jika suatu benda bergerak lurus dengan satu arah, maka nilai dari besaran jarak dan perpindahannya adalah sama besar. Lalu, jika suatu benda bergerak lurus, tapi dengan dua arah yang saling berlawanan, apakah nilai dari jarak dan perpindahannya sama? Baik, sahabat semua, cari jawabannya ya dengan cara membaca buku siswa kelas 8 dan mencari dari sumber-sumber yang lainnya. Baik sahabat, perhatikan selanjutnya. Benda bergerak dari A ke B. Apakah benda bergerak memerlukan waktu untuk sampai di B? Tentu, karena ternyata waktu senantiasa membersamai kita, seperti umur. Walaupun tak terasa, itu pasti bertambah, ya bukan? Sama halnya seperti benda tersebut. Dia bergerak dari A untuk ke B, maka besaran selanjutnya adalah waktu. Dan waktu biasanya disimbolkan dengan T. Sekarang kita lihat, jarak dari A ke B adalah 60 meter. Jika memerlukan waktu selama 60 detik, kira-kira berapakah kemampuan benda tersebut untuk menempuh jarak?
tiap detiknya. Sahabat pasti tahu kan? Tinggal membagi saja antara jaraknya dengan waktunya. Berapa hasilnya? Ya, 1 meter tiap detik atau 1 meter per sekon. Nah, kemampuan suatu benda menempuh jarak tertentu dalam tiap detiknya itu dinamakan dengan kelajuan. Biasanya disimbolkan dengan V. Atau secara matematis bisa ditulis dengan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kelajuan dalam meter per sekon, T adalah waktu dalam sekon, dan S adalah jarak dalam meter. Sahabat semua mengenal ini? Ini adalah speedometer. Di mana sahabat menemukan ini? Sepeda motor. Baik. Untuk apa alat ini? Ternyata alat ini adalah untuk mengukur kelajuan. Baik sahabat semua, sudah paham? Mudah bukan? Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya.